selamat pagi iKids. Apa kabar anak-anak semuanya? Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali sama-sama beribadah kepada Tuhan. Meskipun dari rumah masing-masing atau di tempat dimanapun anak-anak berada dan mengikuti secara online, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini Monika mau ngajakin anak-anak untuk kita belajar dari kehidupan Musa. Bagaimana ketika Musa itu mengalami masalah. Anak-anak pernah nggak mengalami masalah dalam kehidupan anak-anak? Apa sih masalah yang anak-anak hadapi? Coba anak-anak bisa ketik di kolom komen. Apa masalah yang pernah anak-anak hadapi? Mungkin ada yang dimarahin papa, mungkin ada yang bertengkar sama teman, mungkin ada yang masalah pendidikan, ya, masalah akademi di sekolah, kemudian atau mungkin masalah yang lain-lain. Nah, seringkali kalau kita dihadapkan pada masalah, kita pasti ngomel ya, kita pasti kecewa, kita pasti bersungut-sungut. Tapi kita yuk mau lihat dari kehidupan Musa bagaimana Allah mengizinkan masalah itu terjadi justru untuk membawa kebaikan dalam kehidupan Musa. Yuk sama-sama kita akan melihat anak-anak pagi hari ini. Kita akan sama-sama belajar dari kehidupan Musa about my problem. Nah, anak-anak bisa membaca kisah ini dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai ayat 22. Dibaca ya iKids ya, nanti supaya anak-anak tahu ceritanya. Secara singkat, Tante Nika akan ceritakan, suatu kali Tuhan izinkan Musa mendapat masalah ketika ia berusaha untuk membela bangsanya dan membunuh orang Mesir serta menyembunyikan mayatnya di dalam pasir. Namun ternyata bangsa Israel yang dibelanya tidak mengindahkan Musa, sehingga akhirnya kasus ini sampai ke telinga Firaun dan Firaun berencana membunuh Musa. Namun Musa berhasil melarikan diri dari Firaun dan tiba di tanah Midian. Di situ Musa bertemu dengan Yitro, imam di Midian, dan menikah dengan Rehuel Sipora anak Yitro, dan Musa mendapatkan seorang anak yang bernama Gersom. Nah, anak-anak, kalau kita lihat dalam cerita sekilas tentang masalah yang dihadapi Musa, kenapa sih kok Tuhan izinkan Musa harus menghadapi masalah? Ya, bahkan Musa sempat melakukan kesalahan. Ya, tetapi ternyata kita melihat bahwa di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan itu punya rencana yang lebih besar atas kehidupan Musa. Lewat pelarian diri Musa, akhirnya Musa bertemu dengan itu, Musa menikah dengan Sipora, dan Musa memiliki seorang anak. Bahkan nanti kita lihat ternyata dalam pelarian Musa, disitulah Tuhan memanggil kehidupan Musa dan mempersiapkan Musa untuk menjadi pemimpin bagi Israel. Cara yang dipakai Musa untuk ia boleh mendapatkan pandangan di hadapan Israel ternyata tidak membuat Musa dihargai oleh bangsa Israel, malah bangsa Israel turut menyalahkan Musa. Nah, tapi kita melihat kalau Tuhan yang panggil, kalau Tuhan yang berencana, Tuhan pasti menyatakan kebaikannya. Oleh sebab itu anak-anak, kadang masalah hidup Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk memproses kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Musa. Justru lewat masalah yang ia alami di Mesir inilah membuat Musa harus melarikan diri dan melewati proses Tuhan. Demikian pula anak-anak, ketika kita menghadapi masalah, jangan kita menggerutu, jangan kita kecewa sama Tuhan, tapi justru kita mau makin bergantung dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Minta kekuatan dan hikmat Tuhan untuk kita dapat melewati setiap proses Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak, ketika kita mengalami masalah, jangan kita menggerutu dan kecewa ya, tapi kita mau bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu ayat hafalan minggu ini Roma 8 ayat 28a, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan challenge-nya minggu ini anak-anak bisa mengerjakan worksheet menemukan 5 difference, 5 perbedaan gambar atas dan gambar bawah. Nah, oleh sebab itu anak-anak, pagi hari ini kita sudah sama-sama belajar untuk ketika kita menghadapi masalah, kita nggak mau ngomel, nggak mau bersungut-sungut, nggak mau kecewa, nggak mau down, tapi kita mau tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari kehidupan Musa, Tuhan. Musa pun memiliki masalah. Mungkin kehidupan kami juga hari-hari ini memiliki masalah. Tapi kami mau tetap percaya dan kami mau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan bahwa di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi, di situ ada kebaikan Tuhan yang akan Engkau nyatakan. Oleh sebab itu, kami berserah dan berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang menjadi kekuatan, Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan juga yang akan menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami supaya kami boleh tetap bersyukur kepada
kepada Tuhan dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami mengucap syukur, memberkati semua anak-anak iKids yang sudah bergabung dalam ibadah iKids online pada minggu ini, dan Tuhan berikan kesempatan supaya minggu depan mereka dapat mengikuti ibadah bersama-sama secara onsite dan memuliakan nama Tuhan. Berpujilah Tuhan kekal untuk selamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan segala doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa iKids. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.